بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى محبة الله وخير بريته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya cintai, telah kita terangkan 10 sebab yang dengannya seorang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan cinta kepada hamba. Dan di antara hal yang perlu saya ingatkan di sini bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tatkala memiliki kedudukan yang penting, maka di belakangnya terdapat manfaat-manfaat yang sangat besar bagi seorang hamba. Di antara kemanfaatan buah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, penduduk langit akan cinta kepadanya. Penduduk langit akan cinta kepadanya. Dan telah saya baca tadi hadits Jibril, hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza ahabba Allahu al-'abd nada Jibril." Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbah." Sungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka engkau hai Jibril cintailah si fulan itu. Maka Jibril pun cinta kepada si fulan tersebut, si hamba tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh." Sungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka hendaknya kalian wahai penduduk langit cinta kepada si fulan ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, thumma yudha'u lahu al-qubul fil ard. Maka penduduk langit pun cinta kepadanya. Kemudian akan diletakkan untuknya penerimaan di tengah makhluk. Iya. Dari keberadaan wali-wali Allah akan dibuat manusia itu cinta kepadanya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lakumur rahmanu wudda. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan menjadikan untuk mereka kecintaan di tengah makhluk. Dicintai di sisi Allah dan dicintai di tengah makhluk. Walaupun kadang tentunya orang-orang yang cinta kepada Allah, sebagaimana Allah cinta kepada hamba itu, apabila Allah cinta kepadanya, dia diberi ujian. Maka kadang dia tertimpa sebagian ujian, tapi ujian-ujian ini tidaklah mencabut kecintaan manusia di tengah mereka. Iya. Akan mungkin kadang di suatu saat kecintaan itu karena besarnya fitnah menjadi meredup, tapi suatu saat akan kembali. Yaitu sudah sunnah Allah di tengah wali-walinya, di tengah orang-orang yang dia cintai. Dan di dalam Al-Quranul Karim disebutkan doa malaikat yang menyandang arsy. Mereka mendoakan pengampunan untuk orang-orang yang beriman. Iya, didoakan dilindungi dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan ini dari doa-doa yang indah diberikan untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selain daripada diterima oleh penduduk langit, juga diterima oleh penduduk bumi. Iya.
Dan juga dari kebaikan yang mereka dapatkan karena cintanya kepada Allah, Allah akan selalu bersama mereka, melindungi mereka. Dan telah saya bacakan tadi hadits qudsi, "Faida ahbabtuhu", apabila aku telah cinta kepada hamba tersebut, maka diterangkan bagaimana kedekatan Allah kepada hamba ini. La in sa'alani la'utiyanna, la in ista'adani la'u'idanna. Apabila dia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Apabila dia memohon perlindungan, aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu musa'atahu. Allah firman, tidaklah aku taraddud di dalam sesuatu pada apa yang aku ingin kerjakan, seperti keadaan kepada seorang jiwa mukmin itu. Mukmin ini tidak suka kematian, tapi dia harus mati, dan aku tidak suka menyakitinya. Iya. Maka ini dari kedekatan Allah kepada hambanya, orang-orang yang dia cintai. Dan dari kebaikan orang-orang yang berada di dalam taman cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan ditutup dengan husnul khatimah, dengan kecintaan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allah liqa'ah." Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengannya. Dan siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah tidak senang berjumpa dengannya. Ini hadis ketika didengar oleh para sahabat, mereka berkata, "Ya Rasulullah, siapakah yang tidak senang mati? Semua dari kami tidak suka mati." Maka kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud. Seorang mukmin kalau sudah datang ajalnya, maka ketika dihadiri oleh kematian, diberi kabar gembira dengan kemuliaan dari Allah, ridha dari Allah. Maka ketika diberi kabar gembira sedemikian rupa, tidak ada yang lebih dia cintai kecuali ingin segera berjumpa dengan Allah. Iya. Inilah seorang mukmin. Tapi sebaliknya, seorang kafir apabila dihadiri oleh kematian, diberi kabar gembira dengan siksaan dan kepedihan, maka dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah. Maka Allah benci berjumpa dengannya. Maka dari kebaikan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan hamba tersebut selalu di dalam penjagaan Allah dan diberikan husnul khatimah. Dan dari kebaikannya pula, hamba ini akan dipelihara dari dunia. Dipelihara dari dunia. Karena dunia dinamakan dunia dari kata dalu, yang rendah, yang hina. Ya. Dan dunia dikatakan dunia sebab seorang sibuk mendapatkannya, setelah itu dia tinggalkan. Tidak ada yang dibawa. Maka dari kecintaan Allah kepada hamba, si hamba ini dijaga dari dunia. Apa artinya dijaga dari dunia? Tidak diberi harta. Ya. Tidak bisa dia menjadi orang yang kaya misalnya. Maksudnya dia dijaga dari fitnah dunia. Nah, ini telah syahid dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna Allah la yahmi 'abdahu al-mu'min min ad-dunya wa huwa yuhibbuhu. Sungguhnya Allah menjaga seorang hamba mukmin ini dari dunia, dan si hamba cinta dunia ini. Sebab dunia zahirnya khadiratul halwah, hijau lagi manis kelihatannya. Tapi si hamba dibukakan untuknya dunia, oleh Allah dijaga hamba ini. Dunia hanya di tangannya, tidak masuk ke hatinya. Tidak masuk ke hatinya. Sehingga hatinya tetap makmur dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu
Dari alim ulama kita lihat, orang-orang yang keadaan dunia ada di tangan mereka. Tapi bersama dengan itu, mereka lantang mengucapkan kebenaran dimanapun mereka berada. Dan tidak peduli siapapun yang mereka hadapi dalam mengucapkan kebenaran tersebut. Sebab memang kecintaan kepada Allah di dalam hatinya lebih besar. Iya. Ini dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan juga dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba ini, iya, dia akan diberi ujian oleh Allah, cobaan yang menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajat-derajatnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamil jazaa' ala qadri atau ma'a 'idhamil bala." Sungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakht. Siapa yang ridha, maka dia akan dapat ridha Allah. Dan siapa yang marah, maka dia akan dapat kemurkaan Allah. Iya. Ujian, mereka mendapat cobaan, dan itu semakin meninggikan derajat mereka. Karena itu para nabi, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Bersamaan dengan itu Rasulullah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Jadi orang-orang yang menduduki kedudukan para nabi dan para rasul, dari para ulama, orang-orang yang menyampaikan ilmu, sering dihadapkan dalam hal-hal yang seperti itu. Dan itu dari hal yang menggugurkan dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Ya. Tapi bukan artinya itu adalah suatu hal yang mesti menimpa. Sebab nikmat afiat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Demikian pula dari kebaikan yang diberikan untuk hamba, apabila ia telah dicintai oleh Allah, akan diperbaiki segala urusannya. Sebab kalau Allah telah cinta kepadanya, iya, dia minta apapun diberi. Ada sesuatu yang kurang, dia tidak minta pun diberi. Karena itu keadaan para ulama yang salih. Mereka juga di posisi itu beraneka ragam. Di antara ulama ada orang-orang yang punya hajat, kekurangan, tapi ia tidak pernah memohon kepada Allah. Dia hanya memohon nikmat hidayah, petunjuk dan sebagainya tapi berkaitan dengan dunianya dia tidak mohon. Sebab permohonan terhadap dipenuhinya dunia itu mengandung dua kemungkinan. Mungkin sebagai nikmat dan mungkin sebagai ujian. Mungkin sebagai ujian. Iya. Karena itu diketemukan sebagian dari orang-orang, bahkan di kisah-kisah para ulama yang doanya mustajab, disebut sebagai mujabud dakwah. Doanya dikabulkan, sebab tidak dia berdoa kecuali dicatat dikabulkan doanya. Dan orang menyaksikan doanya dikabulkan. Tapi dia sendiri tidak meminta untuk keperluan dirinya. Dia hanya meminta untuk keperluan orang lain. Iya. Dan ini dari jenjang tingkatan ubudiyah, penghambaan, dan bagaimana kenikmatan mereka di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Kemudian ada hal-hal yang itu bisa menghalangi seseorang itu dari kecintaan kepada Allah. Di antara penghalang tersebut adalah perbuatan kesyirikan.
Ini telah kita bahas bagaimana kaum musyrikin kecintaan mereka kepada selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah. Maka siapa yang keadaannya seperti ini, dia akan terhalangi dari mahabbatillah, dari kecintaan kepada Allah. Dan dari penghalang juga adalah dosa dan maksiat. Dari penghalang adalah dosa dan maksiat. Karena itu disebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang selalu bersombong dan berlebihan. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak cinta kepada orang yang berkhianat, lagi banyak berbuat dosa. Sebab ini menghalangi dari kecintaan Allah. Maka apa saja dari dosa dan maksiat, seorang hamba menjaga dirinya. Karena dari tanda cinta, dia mencari ridha Allah. Dia malu dirinya di suatu keadaan, di suatu kondisi yang dia tahu Allah melihatnya, sedangkan dia di keadaan yang Allah tidak ridha terhadapnya. Seorang hamba hendaknya menjaga diri dan malu dari kondisi yang seperti ini. Iya. Baik, dan di sini sebenarnya masih banyak pembahasannya. Dan kita harus masuk ke pembahasan berikutnya. Juga pembahasan cukup memerlukan waktu. Tentang cinta yang salah. Iya. Dan sebelum saya berpindah kepada cinta yang salah ini, dengan berbagai bentuknya, kembali saya ingatkan bahwa, atau masih ada satu pembahasan terkait dengan kecintaan itu. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu masuk juga di dalamnya kecintaan kepada agamanya, kecintaan kepada para nabi dan para rasulnya, juga kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Iya. Dan di sini ada pembahasan tentang mahabbatun nabi, kecintaan kepada nabi. Ini juga sebenarnya dari pembahasan penting, cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini banyak sudut pembahasan di dalamnya. Dan waktu tidak mencukupi kita untuk menguraikannya. Tapi saya isyaratkan bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa terwujud dengan beberapa perkara. Ya. Perkara yang pertama adalah dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, ya diikuti jalannya, sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau memang benar kalian itu cinta kepada Allah, ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian. Iya. Dan juga dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengimaninya. Mengimani kerasulan beliau dan menjadikan beliau lebih dicintai dari seluruh makhluk. Karena itu Rasulullah bersumpah, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari kalian itu beriman sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Iya. Dengan pula dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal keutamaan beliau dan kebaikan beliau. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan dari kecintaan kepada Nabi adalah cinta untuk bersamanya. Dikumpulkan bersama beliau. Iya. Karena itu seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah? Kapan hari kebangkitan itu ya Rasulullah?" Ini pertanyaan tidak ada jawabannya.
Nabi tidak bisa menjawab. Maka Nabi arahkan penanya kepada hal yang lebih baik. Beliau balik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Diarahkan kepada yang lebih baik. Dia tahu hari kiamat, tidak tahu hari kiamat, sama saja. Yang paling penting adalah apa? Persiapan. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Ya. Maka orang ini seakan-akan bersedih. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan sesuatu yang besar dari sholat, zakat, puasa. Ya. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Luar biasa hadits ini. Ya. Nah, hadits ini, kata Anas bin Malik, saya tidak pernah bergembira selama saya masuk Islam seperti kegembiraan saya mendengarkan hadits ini. Jadi beliau bergembira 2 kali, ketika masuk Islam dan ketika mendengar hadits ini. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Saya berharap bersama mereka pada hari kiamat, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Jadi ini harus ditahu siapa yang dicintai itu. Ya, jadi kalau di masa sekarang ini yang cinta sama Ronaldo, sama Lionel Messi, satu grup sepak bola hafal semua namanya, Masya Allah. Ya. Giliran ditanya siapa 10 orang sahabat dijamin masuk surga, wallahu alam jawabannya. Kalau berharap dikumpulkan dengan orang-orang baik, kecintaan diarahkan kepada orang-orang baik itu juga. Ya. Cinta kepada para nabi, para sahabat, orang-orang salih. Ya. Dan kadang sebagian orang, dia bukan orang salih. Sudah bukan orang salih, tidak suka pula kepada orang salih. Jadi kejelekannya lebih jauh. Tapi kalau dia bukan orang salih, cinta kepada orang salih, ini masih mending. Diharapkan dia apa? Bisa bersama mereka. Karena itu kata seorang penyair, "Uhibbus salihina wa lastu minhum." Saya cinta kepada orang yang saleh, walaupun saya tidak termasuk dari mereka. Bukan termasuk orang saleh. Karena dia berharap bisa berkumpul bersama orang-orang saleh itu. Dan ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits ini. Ya. Kemudian dari kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menolong agama beliau. Ya. Menolong agama beliau. Dan ini dari tanda cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula mengikuti sunnahnya, menapaki jalannya. Ya, dia mengaku cinta kepada Nabi, tapi dia berbuat amalan Nabi dan para sahabatnya tidak pernah lakukan. Dirayakan perayaan tiap tahun diulangi oleh kaum muslimin. Kenapa dilakukan perayaan itu? Apakah Nabi dan para sahabat pernah melakukan? Oh, tidak ada, Nabi dan para sahabat pernah lakukan. Tapi kami cinta kepada Nabi, makanya kami rayakan. Maka ini kecintaan yang tidak benar. Ini kata benar cinta kepada Nabi, kalau Nabi tidak melakukan, dia tidak melakukannya. Iya. Sebab andai kata itu baik, Nabi telah ajarkan. Dan kewajiban Nabi Muhammad, demikian pula para nabi yang lainnya, menjelaskan segala kebaikan dan menerangkan segala kejelekan. Agama kita sempurna. Kalau itu baik, pasti ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis. Jelek pun sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli, illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan
umatnya. Itulah para nabi. Iya. Karena itu, dari kaidah umum di dalam mengenal agama Rasulullah, kalau Rasulullah dan para sahabat tidak pernah lakukan, jangan kita melakukannya. Apalagi kalau hal sengaja beliau tinggalkan. Ada di masa beliau dan para sahabat mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Itu menunjukkan sunnahnya tidak dilakukan. Ya. Banyak orang salah paham ya, dia kenal sunnah itu cuma satu, sunnah dalam bentuk perbuatan saja. Keliru, sunnah itu dua macam. Ada sunnah dalam bentuk perbuatan, dan ada sunnah dalam bentuk ditinggalkan. Kalau Nabi tidak melakukan, sunnahnya ditinggalkan. Begitu namanya. Iya. Sunnahnya sholat asar 4 rakaat. Sunnahnya tidak sholat asar 5 rakaat, kan begitu. Itu juga tidak disunahkan karena Nabi tidak melakukan. Demikian. Baik, maka ini dari tanda kecintaan kepada Nabi adalah mengikuti petunjuk beliau. Dan dari tanda kecintaan kepada Nabi banyak menyebut nama beliau, dan kalau nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan, seorang berselawat. Iya. Seorang berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi taslim. Karena dalam Al-Quran Allah firman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan bertaslimlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula dari kecintaan kepada Nabi, dan ini sama dengan kecintaan kepada Allah, cinta untuk berjumpa dengannya, rindu bertemu dengannya. Iya. Orang yang punya kecintaan, dia rindu berjumpa dengan siapa yang dicintai. Demikian pula seorang hamba, kalau dia cinta kepada Allah, benar cintanya kepada Allah, ya, kerinduannya selalu hanya kepada Allah. Kerinduannya selalu ingin berjumpa dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di sorga bersamanya. Iya. Karena itu dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-qada, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, wa barda al-'aish ba'da al-maut, wa ladhata an-nadhar ila wajhika al-karim, wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudirra wa la fitnatin mudillah. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu. Sungguhnya saya memohon kepadamu. Iya. Keridhaan setelah ketentuanmu. Saya memohon kepadamu kenikmatan hidup setelah alam kubur. Dan saya memohon kepadamu kenikmatan memandang kepada wajahmu yang mulia. Dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu tanpa fitnah yang membahayakan, dan tanpa bahaya yang membahayakan, dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Jadi dia berdoa supaya segera berjumpa dengan Allah kalau dia tidak membawa bahaya, lepas dari dosa, ya, dalam keadaan diridhai oleh Allah, ya, dan bukan karena fitnah yang menyesatkan, ya, fitnah yang menyesatkan. Karena itu kita lihat dari sirah para ulama kita, bagaimana kerinduan mereka di dalam ibadah, dan bagaimana para nabi dan para rasul kalau mereka beribadah, ya, mereka menangis dalam sujudnya karena kerinduan orang-orang yang cinta kepada Allah ingin berjumpa dengannya. Ya. Maka ini dari tanda kecintaan. Juga perlu diketahui bahwa kecintaan itu ada pembahasannya dengan pembahasan al-wala wal-bara, loyalitas dan al-bara, berlepas diri. Dan ini dari pokok syariat. Dari ciri seorang muslim cinta kepada agamanya, dia cinta kepada syariat, kepada umat Islam, cinta kepada agama Islam, cinta kepada orang yang masuk ke dalam Islam, cinta kepada tuntunan Islam, benci kepada siapa yang benci kepada Islam, benci kepada kekufuran, dan tidak suka kepada kekufuran. Karena itu dari bentuk mahabbah adalah dia cinta kepada sesama kaum muslimin, mencintai orang-orang yang beriman. Iya. Dan kecintaan kepada orang-orang yang beriman itu terwujud dengan ia gemar mendahulukan saudaranya. Kecintaan kepada orang yang beriman, dia maafkan kekeliruan dan kesalahannya. Dari kecintaan kepada orang-orang yang beriman, dia nasihati kalau misalnya ada kesalahan, ada kekurangan, atau ada hal yang perlu diluruskan, dia perbaiki.
Dari kecintaan kepada saudaranya dia doakan supaya mendapatkan kebaikan. Dari kecintaan kepada saudaranya dia sebarkan salam. Iya. Dia ucapkan salam. Dan dari cintaan juga kepada saudaranya munculkan cinta di kalangan kaum muslimin, saling memberi hadiah. Iya. Demikian pula dari kecintaan adalah menepati janji. Dan banyak lagi ya dari poin-poin di pembahasan ini. Semuanya ini bisa memupuk kecintaan antara sesama kaum mukminin, dan itu semuanya di dalam rangkaian kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di dalam pembahasan cinta yang keliru. Di dalam pembahasan cinta yang keliru ini, cinta itu banyak bentuknya. Ada derajat dari cinta disebut dengan nama al-ishq. Iya. Orang yang berlebihan di dalam cintanya. Sampai kadang dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Iya. Dia tidak bisa lagi menahan dirinya untuk jatuh di dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, dan kata al-ishq ini sendiri, karena dia bentuk dari cinta, kadang di kondisi tertentu dia bisa dipandang baik, dan kadang di kebanyakan kondisi tidak dipandang baik. Walaupun sebagian ulama tidak menggunakan kalimat ini dalam cinta yang baik, hanya dipakai untuk cinta yang salah saja. Iya. Jadi keberadaan cinta yang seperti ini diiringi dengan hawa nafsu, diiringi dengan perkara-perkara yang keluar dari ketaatan, keluar dari tuntunan-tuntunan syariat. Iya. Sehingga terjadilah cinta yang keliru ini. Kadang laki-laki cinta kepada perempuan. Nah ini kebanyakannya. Dan kadang perempuan cinta kepada laki-laki. Iya. Walaupun ini kadang jarang atau tidak banyak terjadi, tapi dia adalah hal yang terjadi. Dan lebih parah lagi, laki-laki cinta kepada laki-laki lain. Ya. Atau sebaliknya perempuan cinta kepada perempuan yang lainnya. Ya. Pada laki-laki ini sudah lama ya, sudah dahulu terjadi perbuatan-perbuatan keji. Ya. Dari sifat ini terjadi di kaum Nabi Lut. Pada perempuan baru di masa-masa belakangan. Mulai apa? Mulai banyak terjadi. Apalagi di masa ini semua pintu kejelekan dibuka. Bahkan banyak dari negara kafir sudah menerapkan pembolehan nikah sesama jenis. Ini diserang ya, umat Islam diserang di mana-mana. Padahal ini perbuatan keji, perbuatan zina, itu adalah dosa yang diharamkan. Bagaimana seluruh hubungan di luar jalur pernikahan, dan tidak ada hubungan antara budak dengan tuan. Sekarang tidak ada perbudakan, hanya ada hubungan suami istri. Di luar itu semuanya disebut sebagai bentuk melampaui batas. Karena Allah firman dalam Al-Quran, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Siapa yang mencari selain daripada itu, mereka adalah orang yang melampaui batas. Maka masuk dalam pelampian batas. Satu, perbuatan zina. Perbuatan zina ini hubungan antara dua jenis. Iya. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Ayat-ayat dan hadis menjelaskan dosanya sangat banyak. Disebutkan bahwa dia adalah perbuatan yang sangat keji. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati perbuatan zina itu. Jangankan melakukan, dekati saja tidak boleh. Sungguhnya dia adalah sebuah kekejian dan jalan yang sangat jelek. Bahkan Nabi pernah mengibaratkan zina itu ketika ada anak muda yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Ya luar biasa ya anak muda ini. Tapi dia berucap kepada Nabi. Maka dia dihardik oleh para sahabat.
Kata Nabi, dekatkan dia kepadaku, dekatkan. Maka didekatkan anak muda ini. Nabi tanya kepadanya, sukakah kamu melakukan perbuatan itu kepada ibumu sendiri? Kata anak muda ini, tidak demi Allah ya Rasulullah. Dan tidak ada manusia pun yang suka. Tahu bahasanya ya? Tidak ada seorang manusia pun yang suka. Jadi kalau ada di hari ini manusia yang suka, ada orang yang suka di masa ini, ya mungkin itu bukan manusia. Ya. Kemudian Nabi tanya lagi, sukakah kamu melakukan hal itu bersama saudara perempuanmu? Kata dia, tidak demi Allah ya Rasulullah. Dan tidak seorang manusia pun yang suka melakukannya. Sukakah kamu melakukannya bersama bibimu? Tidak ya Rasulullah. Demikian dia sumpah. Disebut kerabatnya. Jadi diibaratkan oleh Nabi zina itu sedemikian kejinya. Iya. Maka Nabi SAW doakan anak muda ini. Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah sucikan hatinya. Perhatikan, hatinya yang didoakan. Sebab memang di sini sumber penyakitnya. Ya. Dan saya akan sebutkan di antara sebab-sebab kenapa cinta-cinta salah ini muncul. Banyak hal terkait dengan hati. Iya. Maka anak muda ini setelah didoakan oleh Nabi, dia gemar beribadah dan tidak berpaling lagi dengan hal yang seperti itu. Baik. Maka ini kerinduan bukan pada tempatnya. Cinta berlebihan bukan pada tempatnya. Ini membawa kejelekan bagi seorang hamba. Membawa kepada banyak kekeliruan. Iya. Kalau dia sangat cinta kepada Allah, rindu berjumpa dengannya, itu hal yang wajar. Tapi ini cinta kepada dosa, cinta kepada maksiat. Cinta kepada maksiat. Ini bukan kecintaan yang benar. Bukan kecintaan yang benar. Apalagi cinta kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya. Dia kadang hanya melihatnya dari jauh. Atau hanya melihat gambarnya. Ya, kalau sekarang mungkin dia hanya melihat di layar-layar. Ya. Ini semuanya tidak masuk dalam cinta yang baik. Itu pasti masuk di dalam perbuatan-perbuatan syaitan. Ya. Karena itu kita bisa memahami bagaimana pandangan syariat tentang haramnya hal ini. Perbuatan zina diharamkan. Ya. Demikian pula diharamkan perbuatan hubungan sesama jenis. Bahkan ini lebih diharamkan lagi. Para ulama sepakat bahwa hubungan sesama jenis itu hukumnya adalah hukum mati. Adalah hukum Islam. Hanya saja cara hukum matinya yang ada silang pendapat. Apakah dengan cara ditebas dengan pedang atau dilempar dari gunung sampai jatuh mati atau bagaimana caranya, ini yang silang pendapat. Ya. Kalau tiba-tiba dosa sedemikian dibesarkan di dalam syariat, dimudahkan, dianggap sebagai perkara yang lumrah, dianggap sebagai keragaman di dalam bermasyarakat. Ya. Nah, ini saya pernah lihat ya, mungkin sekitar 10 tahun lalu, ya, ada wawancara di televisi dengan orang hubungan sesama jenis, diwawancarai televisi. Coba bisa dibayangkan bagaimana kerusakan yang mau dimunculkan kepada manusia. Mungkin orang-orang yang di desa di sana, di kampung di sana, tidak pernah tahu, tidak pernah terpikir malah. Tapi begitu melihat kerusakan ini, ya, dapat pengetahuan baru, diajari ilmu baru. Dan ini dari kerusakan-kerusakan yang ada di masa ini. Iya. Baik. Maka seorang muslim dan muslimah wajib untuk berhati-hati. Dan di sini yang perlu saya ingatkan dua hal. Sebab-sebab munculnya cinta yang salah ini. Ya, ini cinta salah banyak bentuknya ya. Cuma di sini saya paparkan dari sebab-sebab global ya untuk semua cinta yang salah ini. Sebab yang pertama dari sebab munculnya adalah karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jauhnya seorang dari Allah. Dia berpaling dari Allah. Ini pasti akan menjatuhkan dia kepada kecintaan untuk selain Allah. Itu mesti. Hati itu ya,
Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan pada seorang itu ada dua hati dalam dirinya. Satu saja. Ya. Kalau hamba tidak menjadi budak Allah, hamba Allah, dia jauh dari penghambaan kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Iya. Karena itu kalau ada yang menyuruhkan di masa ini kebebasan, menyuruh untuk bebas, kita tidak mau terikat, lalu dia tidak terikat dengan agama, ya. Maka itu hakikatnya dia menjadi budak syaitan atau budak siapa? Budak dirinya sendiri. Tidak ada kebebasan di hidup dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah penghambaan. Kalau tidak menjadi hamba Allah, maka dia menjadi hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Ya. Sisa, pilih yang mana saja. Pilih mana yang suka. Kalau menjadi hamba Allah, demikian kebaikan-kebaikan yang jelas didapatkan. Itulah tujuan penciptaan manusia. Itulah kebahagiaan manusia. Dan itulah jalan keselamatannya. Dan alhamdulillah dimudahkan. Penuh dengan keindahan, cinta kepada Allah itu. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau dia tahu dirinya sebagai hamba, ya, maka digambarkan dirinya sebagai seorang budak. Ya. Dia atur kemana saja. Dia tidak boleh berbuat apa saja kecuali dengan izin tuannya. Maka demikian pula seorang hamba itu karena cintanya kepada Allah. Dia tunduk, membudak, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebebasan jiwa hakikatnya. Dan itulah yang disebut dengan kenikmatan jiwa. Dan itulah orang yang merdeka dengan sebenar-benar kemerdekaan. Ya. Sebab orang yang beriman kepada Allah, Allah jamin untuknya kebahagiaan. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian sebab yang kedua dari munculnya cinta yang salah ini, dia tidak memahami bahaya dari cinta-cinta yang keliru itu. Iya. Dari bahayanya, dia jatuh dalam dosa dan maksiat. Dari bahayanya, itu akan memunculkan prahara, kalau tidak kiamat di dalam hatinya. Iya. Hilang pengagungannya kepada Allah. Diliputi oleh gundah gulana. Hatinya menjadi kelam. Iya. Kemudian hatinya selalu diiringi dengan kegelisahan, rasa khawatir. Ini semuanya sifat hati-hati apabila ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan hati yang selalu diikat dengan kecintaan kepada Allah. Titik-titik putih yang selalu menghiasi hatinya. Dibersihkan, ketenangan, kesejukan, ketentraman, ketegaran. Iya. Di kondisi apapun dia bisa tegar. Nah ini perlu dijaga dan diperhatikan. Kemudian yang ketiga dari sebab yang munculnya cinta salah ini adalah karena adanya waktu kosong. Iya. Dia punya waktu kosong tidak dimanfaatkan. Waktu luangnya tidak dia pakai. Ya. Sebab kalau dia sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat, ya. Jangankan dalam hal agama, dia sibuk misalnya saja bekerja, dia berdagang, bertani, atau apa, itu bisa memalingkannya dari hal yang jelek. Tapi pas hatinya kosong, nah ini yang menjadi masalah. Ya. Karena itu, biasanya menjadi mayat-mayat cinta, itu orang-orang yang modelnya kayak seperti ini. Ya. Hatinya ada kosong, tidak ada pekerjaan, akhirnya cari pekerjaan untuk apa? Mengurus hatinya. Ya. Masuk ke dalamnya cinta yang keliru. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, "Atani hawaha qabla na'rifal hawa, fasadaqa qalban khaliyan fatamakkana." Saya telah datang kepadanya, ya, kecintaan dia. Sebelum saya kenal cinta itu apa? Ya. Sebelum dia kenal cinta, itu apa? Maka dia masuk ke dalam hati yang kosong. Cinta itu pun menetap di dalam hati. Ya. Ini karena ada kekosongan. Akhirnya dia tidak tahu bahwa ini hawa.
cinta yang keliru, masuk dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Ya. Karena itu seorang hamba, kalau dia ingin baik, dia penuhi hatinya dengan kecintaan kepada Allah. Tatkala dia tidak kerjaan, dia anggap bahwa waktu ini akan dihisab, umurnya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan dia sendiri selalu mencari waktu. Kapan dia membaca Al-Quran? Kapan dia zikir kepada Allah? Kapan dia sujud kepada Allah? Ya. Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah-ibadah ini selalu membuat seorang itu lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab munculnya cinta keliru ini adanya peranan media massa. Apakah yang terdengar, yang terlihat, yang terbaca? Media-media ini punya andil yang sangat besar di dalam memunculkan pemikiran-pemikiran, membentuk kepribadian yang keliru. Iya. Dan kita sudah menyaksikan betapa banyak dari akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, diseret masuk ke dalam jurang kehancuran. Iya. Sehingga muncul kepribadian tidak memiliki rasa malu. Perbuatan-perbuatan yang jauh dari fitrah yang sehat. Dari akal yang baik. Iya. Karena media punya peranan di dalam hal tersebut. Iya. Perhatikan bagaimana dimunculkannya gambar-gambar atau foto-foto. Ya. Yang dengan gambar dan foto tersebut melahirkan api kerinduan, api syahwat. Ketika apinya sudah berkobar di dalam jiwanya, ya. Mau dikemanakan kobaran api ini? Nah inilah mulai munculnya musibah. Kadang membakar dirinya, kadang membakar orang lain, bikin prahara di sana sini. Ya. Nah ini masuk banyak sekali dalam bentuk-bentuknya, sangat banyak sekali. Ya. Dalam bentuk yang dilihat, yang dibaca juga beraneka ragam, sebagaimana yang dimaklumi. Kemudian di antara sebab pula munculnya cinta keliru ini adalah ikut-ikutan. Ya. Jadi dari akhlak yang sangat jelek. Apalagi dia adalah seorang muslim dan muslimah. Seorang yang berislam dimuliakan oleh Allah dengan keislamannya. Islam ini adalah sumber kemuliaan. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya dan kaum mukminin. Kau bisa berkiblat ke barat, berkiblat ke timur, mengambil pedoman-pedoman bukan dari kiblatnya, bukan kepada umat Islam. Dari sinilah sumber-sumber kerugiannya. Ya. Tiba-tiba dikenal di tengah umat Islam, saling tindai. Ya. Apa hubungan mereka merayakan hari raya orang kafir? Ya. Oh, cinta sejati itu cintanya siapa? Romeo dan siapa namanya satu? Ya. Seperti itulah namanya. Ya. Dikasih gambaran cinta-cinta seperti itu. Itu cinta konyol namanya. Ya. Orang sudah tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan, bunuh diri pula. Iya kan? Berapa banyak kerugian yang dia dapatkan. Dan ini mewarnai anak muda. Ya. Kalau saya nggak dapatkan, lebih bagus saya mati. Ya. Saya rela berkorban apa saja untuk kamu. Ya. Akhirnya jiwa yang baik itu tiba-tiba menjadi jiwa yang apa? Jiwa yang kurang nilainya atau tidak bernilai. Kok bisa pemikirannya sedemikian rupa? Kalau saya tidak dapat kamu, ya, lebih bagus saya mati. Ya. Ini jiwa pikirannya pendek. Kalau pikirannya luas, banyak perempuan lain. Ya. Santai saja. Ya. Allah memberikan pilihannya yang terbaik untuk kamu. Kan enak. Beriman kepada takdir. Sejuk hati itu. Ya. Kalau memang itu yang dipilihkan oleh Allah, ya, saya dijauhkan pun akan dekatkan begitu. Ya. Maka seorang hamba hendaknya melihat
kepada tuntunan-tuntunan agamanya. Inilah yang akan mengatur kondisi hatinya. Ya. Akan memperbaiki keadaan hatinya. Dan ini menyerang siapa saja. Bukan cuma laki-laki saja. Perempuan pun demikian. Perempuan pun demikian. Ya, dan dari arah perempuan kadang dimasukkan pikiran-pikiran yang seperti itu. Hal-hal digambarkan, perkara-perkara. Kalau setiap orang menggambarkan dia ingin dapat pilihan kawan hidupnya, orang yang sempurna, ya sudah, yang nikah itu cuma beberapa orang saja. Yang lainnya tidak bisa nikah. Iya. Dan ini semuanya masuk dari arah karena mereka ikut-ikutan. Oh, orang barat itu ya bagus mereka. Kalau mau nikah, pacaran dulu. Ikut-ikutan pacaran juga. Ya. Jelas ya? Maka ini budaya-budaya yang seperti inilah yang menjatuhkan ke dalam berbagai kerusakan di dalam cinta itu tadi. Baik. Kemudian di antara sebab juga, ya. Di antara sebab juga kadang ia menghafal sebagian kalimat-kalimat. Ini perlu saya ingatkan. Apalagi dari kalangan pelajar, dia baca dari syair-syair, puisi-puisi, ya. Ada buku-buku, ya ditulis. Kadang bahasanya bagus, novel-novel, syair-syair. Ya. Ada yang malah keterlaluan memang. Sudah tahu penulisnya orang-orang kafir juga. Ya. Dia baca dari bahasa-bahasa cinta di situ. Why not juga, masuk akal. Nah, itu yang diulang-ulangi terus. Ya. Kalimat-kalimat cinta itu. Macam-macam lah dia hafal. Jelas ya? Akhirnya dari kalimat-kalimat ini, karena selalu dia baca, selalu dia ulangi, itu menjadi berbekas dalam dirinya. Ya. Dia jadikan prinsip hidupnya. Dan ini keliru. Dari kekeliruan. Seorang anak muda misalnya, dia ingin menikahi seorang perempuan. Ya. Apapun yang dia lakukan di dalam menikahinya, itu nanti akan selesai dan bagus cintanya kalau dia sudah menikah. Kalau memang urusannya di pernikahan, kenapa tidak langsung saja ke pernikahan? Ya. Kenapa harus ditempuh dengan cara hubungan gelap atau hubungan rahasia, ya, atau pacaran dahulu? Ya. Ini semuanya dari perkara-perkara sudah diharamkan di dalam syariat. Dia masuk ke dalam perkara yang tidak jelas, menzalimi orang lain juga. So, kalau dia pacaran sama anak orang, ya. Setelah itu tidak jadi lagi nikah, tidak lagi dia menikah, maka ini tentunya sudah memberikan celaan untuk orang tersebut. Di Islam tidak ada yang seperti itu. Ya. Karena itu pernikahan dimudahkan. Siapa yang ingin menikah, ya, dia boleh tanya kepada keluarganya. Kalau misalnya ada pilihan yang cocok, disebutkan kriterianya, pilihannya kayak bagaimana dia sukai. Karena dia cocok dengan keluarganya, dia tanya beritanya, dia datang melihat. Diizinkan melihat untuk melamar. Ya. Di dalam syariat kita. Setelah dia lihat dia cocok, dia nikah. Maka itu akan lebih diberkahi untuknya. Diberikan kebersamaan di dalam nikahnya. Iya. Nah, ini dari tuntunan yang indah di dalam agama. Baik. Kemudian dari sebab juga yang menyebabkan munculnya cinta-cinta keliru ini, ya, adalah melepaskan pandangan mata. Ya. Pandangan matanya nggak dijaga. Ya, semuanya mau dilihat. Apalagi di masa sekarang ini. Ya. Segala sesuatu dimudahkan. Orang yang melihat apa saja boleh. Ya. Dahulu orang ingin melihat maksiat, misalnya ingin melihat film-film atau gambar-gambar yang tidak baik, itu sulit caranya, sulit mendapatkannya. Ya. Tapi sekarang ini dimudahkan. Sesuatu di tangannya, dia cuma pegang layar sentuhnya, dia bisa melihat semuanya. Ya.
Dan itulah ujian namanya. Sebab sesuatu kalau lebih dimudahkan, itu ujiannya lebih besar. Hati-hati. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhu, ketika ayat itu turun, ya ayyuhalladzina amanu lanabluwannakum bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Wahai orang-orang yang beriman, kami akan menguji kalian dengan hewan buruan yang bisa didapatkan oleh tangan dan tombak kalian. Jadi mereka sedang ihram. Orang yang ihram itu, pakaian ihram, tidak boleh membunuh hewan buruan. Jangankan membunuh, tunjuk saja, tidak boleh. Dia tunjuk itu hewan buruan, tidak boleh. Atau dia lewat, ada pemburu tanya, ada tadi hewan buruan lewat di sini atau tidak? Tidak boleh dia bantu, tidak boleh bicara. Itu dalam hukum apa? Hukum kita tentang orang yang ihram. Ayo para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka sedang haji, sedang ihram, itu hewan buruan yang biasanya tidak muncul, berada di samping kanan kiri mereka. Jadi ujian dan cobaan. Subhanallah. Tapi perhatikan bagaimana keimanan. Mereka kuat untuk menahan. Dan ini HP ini ujian yang besar untuk kita. Ya. Karena itu harus dipahami bahwa di masa ini banyak pintu-pintu terbuka. Dan ini mata, ini sumber yang paling besar. Masuknya berbagai cinta yang salah. Ya, kenapa? Sebab kalau dia memandang dengan mata ini akan memberikan gambaran yang akan memfitnah hatinya, membuat prahara di dalam jiwanya. Ya. Dan pandangan mata manusia berbeda-beda sesuai dengan hawa nafsu. Karena itu seorang perempuan pernah masuk kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan dia dikenal sebagai istri Katsir. Maka Hajjaj ketika melihatnya, dia berkata, ya ternyata kamu biasa-biasa saja. Tidak seperti yang Katsir menggambarkan tentang kamu. Sebab si Katsir ini menggambarkannya seakan-akan cantik sekali. Ya. Maka perempuan ini berkata apa? Perkataannya santai, biasa, dan sangat tepat. Katanya apa? Sebab Katsir itu memandang dengan mata yang berbeda dengan mata engkau. Ya. Jadi beda mata yang memandangnya. Ya. Pandangan mata si A dengan si B, lihat seorang, itu beda dengan si C. Ya. Ini kadang menganggap biasa-biasa, sana kadang menganggap luar biasa, sana kadang menganggap super luar biasa. Itu berbeda-beda manusia di dalam melihat. Karena itu pandangan mata ini harus dijaga. Dan Rasulullah telah mengingatkan al-mar'atu awrah, idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar, dia akan dibuat agung oleh syaitan. Iya. Dibuat agung oleh syaitan. Nah, ini bermacam-macam ya kalau dengar cerita orang-orang yang pernah di safar jauh dari keluarga sudah berbulan-bulan, ya, berada di wilayah-wilayah ketemu dengan orang hitam jelek, ya, yang hitam jelek ini pun bisa menjadi sangat cantik di matanya karena dia sudah berbulan-bulan tidak di rumah. Nah, inilah bahaya pandangan mata, ya. Karena itulah menjaganya atau membukanya, melepaskannya, itu artinya dia melepaskan anak panah dari syaitan yang membidik hatinya. Betapa banyak kehancuran-kehancuran yang akan menimpa hati tersebut. Ya. Baik. Kemudian di antara sebab juga di masa ini dimudahkan banyak hal ya. Dari bicara-bicara lewat telepon dengan perempuan yang bukan mahram. Ya. Ini dari hal yang merusak. Sebab berbicara secara langsung itu memberikan banyak fitnah di dalam hati. Kadang tidak disadari oleh seorang. Kadang tidak disadari. Betul bahwa perempuan boleh dia bertanya pada perkara yang diizinkan oleh syariat. Dia bertanya pertanyaan agama misalnya kepada seorang alim. Atau dia ada keperluan bisnis. Dia telepon dan bertanya tentang
usahanya, tentang dagangnya. Sebatas keperluan tidak ada masalah. Ya. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah dia merendahkan suara, sehingga orang yang di hatinya, orang yang berpenyakit dalam hatinya, menjadi tamak. Yang dilarang merendahkan suara. Kalau dia berbicara datar, biasa, tidak ada masalah. Ya, bukan juga artinya disuruh teriak-teriak di telepon, ya? Tidak. Tapi bicara yang wajar. Ya, tidak melembutkan suaranya. Ya. Tidak membuat suara itu mendayu-dayu. Ya. Tapi suara yang biasa, wajar. Demikian. Ya. Dan ini masuk juga ya, di belakangan ini dengan hubungan mudahnya hubungan melalui SMS atau media sosial atau yang semisal dengan itu, yang hanya menggunakan jari-jari saja, ya, itu dari hal yang mirip dengannya. Dan ini dalam hal yang seperti ini, seorang dibatas keperluan, dibatas yang diperlukan. Baik. Jadi ini saya kira beberapa sebab ya, saya ingatkan di sini agar supaya hati itu dijaga. Jangan sampai seorang menimbulkan prahara dalam hatinya. Itu bisa membahayakannya. Ya. Bisa membahayakannya, bisa memfitnahnya. Dan kalau seorang sudah terfitnah dalam hatinya, jatuh dalam cinta yang keliru itu, ya, luar biasa adab di dalamnya. Siksaan di dalamnya. Ya. Karena itu kadang terlihat ada orang yang diopname 3 bulan. Gara-gara cinta. Ya. Ada yang malah menjadi kurus kering gara-gara cinta itu tadi. Nah, inilah cinta-cinta yang keliru. Ya. Yang cinta-cinta ini tidak dia dasari di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara dan yang terakhir di sini yang perlu saya sebutkan adalah sebab yang membantu seseorang untuk melepaskan dirinya dari cinta yang keliru ini. Kalau dia terfitnah oleh cinta yang keliru ini, bagaimana dia berlepaskan diri? Yang pertama dia ikhlaskan niat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat bermanfaat sekali, keikhlasan ini. Nabi Yusuf alaihi salam dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenistaan zina, ya, dan kecintaan diri, ingin melakukan perbuatan keji dengan keikhlasan beliau. Dengan keikhlasan beliau. Ya. Mungkin seorang tidak menghadapi fitnah seperti fitnah yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Iya. Pintu-pintu sudah ditutup. Beliau diajak. Haitalah, diajak. Bukan beliau mengajak. Iya. Beliau berada di sebuah negeri, tidak ada keluarganya di situ. Iya. Tetangganya tidak ada yang kenal Nabi Yusuf. Mungkin kalau ada tetangganya, kalau negerinya banyak keluarganya, mungkin malu dia. Mungkin kalau ada orang yang kenal, mungkin berpikir. Ya. Bersamaan dengan terbukanya semua pintu ini digampangkan untuknya maksiat, Nabi Yusuf alaihissalam dipalingkan oleh Allah dari maksiat. Karena apa? Karena keikhlasannya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf kejelekan dan kekejian. Sungguhnya Nabi Yusuf itu dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Hanya disebut keikhlasan. Iya. Hati tatkala dia tercerai-berai. Tatkala hati itu penuh dengan gundah gulana. Tidak ada yang bisa menyatukannya. Kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gundah gulananya akan lenyap tatkala dia berkhalwat dengan Rabb-nya. Ya, merasakan kesejukan bersendirian di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara yang membantu adalah seorang berdoa kepada Allah. Dia berdoa, dijauhkan dari maksiat. Demikian pula dia berdoa, diberi cinta yang baik. Cinta yang hakiki. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa as'aluka hubbaka. Ya. Ini doanya agak panjang ya. Di dalam hadits Thauban. Ada juga dalam hadits Muadz bin Jabal dari beberapa jalan tentang perdebatan malaikat di langit. Dan di situ Nabi sebutkan dari doa yang indah
Di antara potongan doa itu, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni atau yablughuni ila hubbika. Ya Allah, saya memohon kepadamu kecintaanmu dan kecintaan orang yang mencintaimu. Dan saya memohon kepadamu kecintaan terhadap amalan yang mendekatkanmu, yang mendekatkanku kepada kecintaan kepadamu. Ini doa yang agung. Iya. Dan ini doa diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Abu Darda, disebutkan dari doa Nabi Daud alaihi salam. Hanya saja ada kelemahan dalam sanadnya. Dan doa ini disyarah oleh Ibnu Rajab dengan penjelasan yang indah. Menunjukkan bahwa seorang hamba dia perlu memohon kecintaan yang benar. Ya, kecintaan tulus kepada Allah, kecintaan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia cinta kepada suaminya, cinta kepada orang lain, tapi itu membuat dia jauh dari Allah, atau membuat dia jatuh di dalam maksiat, membuat dia jatuh di dalam dosa. Nah, seperti suami, dia cinta kepada istrinya. Oh, karena cinta kepada istrinya, dia melakukan perbuatan apa saja untuk membahagiakan istrinya. Ini cinta yang benar? Tidak benar cinta yang seperti ini. Iya. Sebab ini cinta kepada suatu maksiat sudah. Kepada suatu maksiat. Demikian pula sebaliknya istri. Karena cintanya kepada suaminya. Oh, saya sangat cinta kepadamu. Karena itu tidak boleh kamu ta'addud. Ya. Tidak boleh poligami. Ya, ini tidak dibenarkan. So, poligami hukum syar'i. Allah menghalalkannya. Ya, tidak boleh seorang menolak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan karena dia merasa cinta, menjatuhkan dia ke dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertentangan dengan makna cinta yang abadi. Iya. Dan banyak lagi sudut-sudut pembahasan kalau diperhatikan bahwa berdoa itu sangat indah sekali. Memberikan pengaruh yang indah. Membebaskan hati seorang dari jerat-jerat yang bisa membahayakannya. Kemudian yang ketiga, dari sebab yang membantu seorang meninggalkan cinta yang keliru adalah dia menundukkan pandangan. Seorang kalau dia tundukkan pandangannya, itu mewariskan ke dalam hatinya ketenangan. Iya. Kalau misalnya ketika dia keluar dari masjid, terus dia tidak sengaja melihat kepada sesuatu yang bagus, iya, maka kadang jiwa itu ingin melihat lagi atau ingin menyambung melihatnya. Iya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan, coba dia palingkan wajahnya, dia tidak melihat kepadanya. Betul, di awalnya dia akan rasakan siksaan. Semua berat ya. Ya, suatu ingin sekali dia lihat, tapi dia palingkan. Dia selisih hawa nafsunya. Tapi kata Ibnu Al-Qayyim, tunggu beberapa saat, akan muncul ketenangan di dalam jiwanya. Ya. Muncul ketenangan. Dan maksiat seperti itu enak di depannya. Oh enak, terus dia puaskan. Tapi dia nggak tahu di belakangnya akan lahir berbagai prahara. Ya, membuat hatinya itu menderita sekian lama, membuat hatinya penuh rasa takut. Ya. Tapi kalau dia jaga, maka hati yang terjaga selalu ditundukkan, itu memiliki memiliki berbagai kebaikan. Ya. Para ulama menyebutkan di antara manfaat menundukkan pandangan. Yang pertama, menundukkan pandangan itu membersihkan hati dari kepedihan sengsara. Iya. Seorang kalau dia memandang, diikuti sengsara nanti di belakangnya. Maka kalau dia menundukkan pandangannya, itu dia bersihkan hatinya. Kemudian yang kedua dari manfaat menundukkan pandangan, ya, itu mewariskan cahaya di dalam hati. Mewariskan cahaya di dalam hati yang berpengaruh di wajahnya, di matanya. Ya. Ada cahaya pada dirinya. Tapi kalau dia selalu menundukkan pandangannya. Ya, dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sebut suatu pendalilan bagus di kitabnya Rawdatul Muhibbin. Kata beliau, ayat di dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan sebelumnya ayat juga untuk perempuan ya. Apa setelahnya juga ayat untuk perempuan yang beriman.
Ya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada perempuan mukminah menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kata beliau, ini ayat di surah An-Nur. Datang setelah itu penyebutannya beberapa ayat. Allah firman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya. Karena itu beliau ambil dari istinbat bahwa seorang yang menundukkan pandangan itu bisa mewariskan cahaya di dalam hatinya. Kemudian faedah yang ketiga dari menundukkan pandangan, itu bisa membuat firasatnya lebih tajam. Membuat firasat dia lebih apa? Lebih tajam. Dan ini dari cahaya dan manfaat cahaya yang didapatkan oleh seorang hamba. Ya. Seorang mukmin itu punya firasat. Semakin dia baik keimanannya, semakin tajam pandangannya, semakin jauh dia dari maksiat, maka firasatnya akan semakin tajam. Firasatnya akan semakin tajam. Ya, bukan artinya mereka tahu yang gaib, tidak. Para ulama itu tidak tahu yang gaib. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya firasat Tatar itu akan masuk ke negeri Syam tahun sekian dan tahun sekian. Dia sebut dengan tahunnya malah. Dan benar seperti yang dia katakan. Itu firasat. Ya, seorang mukmin. Iya. Dan dari firasat yang indah, guru kami Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, di akhir kali beliau di sana di Masjid Al-Khair, beliau menyampaikan beberapa kalimat ceramah. Dan di antara apa yang beliau katakan, bahwa barangkali tahun ini kita tidak berjumpa lagi. Dan betul setelah itu beliau melakukan perjalanan dan meninggal di perjalanannya, wafat di di Jeddah, kemudian dikuburkan di Mekah, rahimahullahu ta'ala. Ya, dan berbicara tentang firasat yang seperti ini kalangan ulama itu banyak sekali. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna fi dzalika laayatin lil mutawassilin. Sungguhnya dalam hal tersebut ada ayat-ayat bagi orang yang memiliki firasat yang kuat. Memiliki firasat yang kuat. Maka ini menajamkan firasat. Kemudian yang keempat, dari manfaat menundukkan pandangan, itu membukakan untuknya pintu-pintu ilmu. Akan dimudahkan sebab-sebabnya. Ya. Karena itu kalau ada yang kadang mengeluhkan, kenapa saya sulit menghafal ilmu? Kenapa saya menghadiri majelis ta'lim, hati saya kadang tidak cepat tersentuh? Nah, ini mungkin karena banyak dari selaput-selaput dosa yang membungkus hati. Akhirnya membuat hati itu sulit untuk memahami. Dan ini semakna seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, syakautu ila waki'in su'a hibbi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuqda li'asi. Kata beliau, saya mengadu kepada Waki' jeleknya hafalanku, maka Waki' menyarankan kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Dan Waki' berpesan, sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Iya. Maka hendaknya seorang pandai menjaga dirinya dari maksiat, termasuk menundukkan pandangannya. Kemudian dari manfaat menundukkan pandangan itu mewariskan kekuatan dalam hati, keteguhan, keberanian. Karena itu orang yang jauh dari maksiat, ya, pandai menundukkan pandangannya, itu terlihat darinya keberanian yang lebih, keteguhan, ya, keteguhan. Demikian pula dari manfaatnya itu memberikan ketenangan, kegembiraan, dan kelapangan hati. Kelapangan dan kesejukan hati. Iya. Baik. Dan di antara manfaatnya juga memperkuat akal, menambah akal itu. Ya, sebab akal, dikatakan akal, karena akal itu bisa menahan. Ya. Menahan dirinya tidak melakukan hal yang jelek. Ya. Maka kapan dia pandai memalingkan pandangannya dari hal yang diharamkan, maka itu menyebabkan dia semakin kuat menguasai akalnya. Dan juga dari manfaatnya, ini memutuskan mabuk syahwat yang kadang menimpa seorang. Sebab syahwat itu kadang dia punya sakarat. Ya. Kondisi-kondisi memabukkan bisa membuat seorang itu kadang jatuh di dalamnya tanpa dia sadari. Maka begitu dia menundukkan pandangannya, ini lebih membantu dia. Baik, dan ada faedah-faedah lainnya disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini. Ya. Jadi yang ketiga tadi, dari sebab yang memalingkan dari cinta yang salah ini, menundukkan pandangan. Kemudian yang keempat, dari hal yang memalingkan seorang dari cinta yang keliru, ya, dia banyak tafakkur dan mengingat. Ya. Tafakkur akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingat akan hari akhirat. Ya.
Dan dia juga banyak berpikir akibat jelek dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya. Dari cinta yang dia kerjakan. Sekarang dia mengejar sesuatu. Sesuatu ini belum tentu dia dapatkan. Walaupun dia dapatkan, belum tentu dia akan bahagia bersamanya. Tapi di dalam mendapatkannya, dia sudah menempuh berbagai maksiat. Ya. Berbagai maksiat. Maka apa yang harus dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka seorang berpikir, banyak mengingat, ini dari hal yang membantunya. Dan juga dari hal yang membantu adalah seorang menjauh dari sesuatu yang dia cintai tersebut. Ya. Jadi musibah ya, menimpa hati. Kadang seorang cinta, di masa ini banyak teruji dengan internet. Ya, karena murahnya internet, bebasnya, gampang dia melihat hal-hal yang tidak dibenarkan. Akhirnya jiwanya cinta sudah, ingin melihat. Maka untuk hal tersebut dia jauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari perkara itu. Kalau dia cinta kepada seorang, ya dia jauhkan dirinya dari orang tersebut. Ya. Dia jauhkan dirinya. Dan ini dari hal yang membantunya. Dari hal yang membantunya. Ya, dan dulu dari dahulu dikatakan, "Idza ma syi'ta an taslu habiban, fa'aksir dunahu adad al-layali." Kalau engkau ingin terobati kepedihanmu karena berpisah dengan seorang kekasih, maka perbanyaklah bilangan-bilangan malam terlewat darinya. Maksudnya, semakin jauh hari darinya, semakin mudah dia dilupakan. Semakin mudah dia dilupakan. Kemudian yang keenam dari hal yang membantu seorang adalah dia sibuk dengan hal yang bermanfaat baginya. Cari pekerjaan yang bermanfaat. Ya, perkara yang mengisi hatinya. Ya, kalau misalnya hari ini dia menjadi lemas, ya kena panah cinta. Ya. Akhirnya lunglai, tidak mampu bekerja. Maka di kondisi yang seperti ini, jangan dibiarkan dia terkapar dirinya. Ya. Cabut panah itu. Walaupun masih meneteskan luka-luka cinta, ya. Tapi tetaplah bekerja. Cari pekerjaan yang bermanfaat. Nanti akan sembuh sendiri. Akan hilang sendiri hal tersebut. Maka mengikuti hal tersebut, mengikuti kekeliruan seseorang di dalam cinta yang keliru ini, ya, kalau dia perturutkan, ini akan memperpanjang kesedihannya. Iya. Kemudian dari hal yang membantu adalah menikah. Nah, kalau belum menikah, ya nikah segera mungkin. Ya. Kalau sudah menikah satu dan kurang, tambah lagi satu. Ya. Nah, itu dari hal yang memang membantu seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya. Iya. Karena laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan hal tersebut. Maka sebagai seorang mukmin dan mukminah yang cinta kepada Allah, dia cinta kepada ketentuan Allah, tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian di antara sebab yang membantu juga adalah dia mengunjungi orang-orang sakit, ya, dan mengantar jenazah, berziarah ke kuburan, ya. Banyak melihat ke orang-orang yang sudah meninggal, ya. Memikirkan kematian. So, kalau dia banyak memikir mati, ya, maka dia akan mempersiapkan dirinya dengan bekal, menyibukkan dirinya dengan hal yang bermanfaat, bisa dia bawa untuk ke negeri akhiratnya. Iya. Baik. Kemudian yang ke-9 dari hal yang membantu seorang meninggalkan cinta yang keliru adalah dia menghadiri majelis-majelis ilmu. Menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengar dari berita atau kabar-kabar orang-orang yang salih, membaca dari sirah para sahabat, dari orang-orang yang salih, supaya ketika dia membaca jiwa orang-orang yang besar, maka dia juga punya motivasi untuk seperti orang-orang besar itu, orang-orang yang berjiwa besar tersebut. Ya. Kemudian dari hal yang membantu seseorang meninggalkan cinta yang keliru ini adalah dia menjaga sholatnya. Dia pelihara sholat dengan baik, diberikan sholat itu kehusyukan yang bagus, dia sempurnakan. Kalau dia hadir ke masjid, dia jangan mengundur dari waktunya, dia hadir sebelum waktunya, dia kerjakan sholat-sholat sunnah. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah firman, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar.
Sungguhnya salat itu akan menghalangi dari kekejian dan kemungkaran. Ya, kalau dia pelihara dengan baik, maka insyaallah taala itu akan membantunya. Ya, dan akan mengarahkannya kepada hal yang lebih bagus insyaallah taala. Baik. Saya kira masih banyak ya pembahasan terkait dengan sebab-sebab yang bisa membantu. Ya, dan ini juga pembahasan kita, tema yang kita angkat semua tentang cinta. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, memang lautan yang sangat luas. Ya, kita sulit untuk menyentuh semua sudut dan bagiannya. Hanya insyaallah taala hal-hal yang perlu disyaratkan di sini. Bagaimana pokok dasar yang bisa meluruskan cinta seorang itu menjadi cinta yang baik, cinta yang bermanfaat, cinta yang dengannya mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup dengan materi yang saya terangkan tadi. Wallahu taala alam. Masih ada satu pembahasan di sini sebagai penutup terkait dengan Hari Valentine atau Valentine's Day. Ya. Baik, ini Valentine's Day yang dikenal pada biasanya diperingati pada tanggal 14 Februari. Ya. Disebut juga dengan nama Hari Cinta. Ya. Perlu diterangkan sedikit dari hukumnya, walaupun sebenarnya saya tidak terangkan pun dengan materi yang saya sudah uraikan tadi, semua sudah tahu. Ya, apa jenis cinta di belakang Valentine's Day ini? Ya, baik. Jadi kalau kita ingin buka sejarah apa itu Hari Valentine, jadi ketemukan beberapa pembahasan, diantaranya tulisan yang berada di depan saya ini, ya ditulis oleh Ibrahim bin Muhammad Al-Hukain. Dia nukil dari sejumlah rujukan yang menerangkan legenda Hari Valentine tersebut. Yang dia ini adalah hari yang tadinya merupakan perayaan-perayaan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi penyembah berhala. Romawi waktu masih menyembah berhala belum masuk ke agama Nasara. Iya. Dan ini hari cinta di kalangan mereka. Itu berada sekitar 17 abad yang lalu. Iya. Mereka bahasakan dengan cinta ilahi. Nah, dan mereka punya beberapa keyakinan di belakang hal tersebut. Kenapa ada hari cinta tersebut? Karena katanya Romelos, pendiri kerajaan atau pendiri kota Roma, itu suatu hari disusui oleh serigala. Dan akhirnya dia bertambah kekuatan, ya, dan bertambah kehebatan berpikir. Ya. Makanya kejadian ini, insiden ini, yang membuat mereka merayakan hal tersebut di pertengahan Februari setiap tahunnya. Ya, mereka menyembelih anjing dan kambing. Ya. Lalu anak muda mengambil dari darah anjing dan kambing tersebut dan mereka mandi pakai darah dicampur dengan susu dari kambing tersebut. Ya, dan perempuan juga mengambil semisal dengannya. Mereka yakini bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit mandun. Ya. Ini satu kisah. Ya. Kenapa muncul atau asal muasal dari munculnya hari cinta ini. Ya, dan kaitannya dengan Valentine. Ini disebut sebagai hari Valentine terkait dengan seorang yang bernama Santo Valentino. Ya. Seorang pembesar atau seorang orang yang disucikan di kalangan orang-orang Nasara
Ya. Ada yang mengatakan dia dua nama, dua orang. Ada yang mengatakan satu orang. Dia meninggal di Roma setelah disiksa oleh Claudius pada sekitar tahun 296 Masehi. Ya, kemudian tempat dia disiksa tersebut itu dibangun padanya gereja pada tahun 350 Masehi untuk selalu dikenang penyebutannya. Iya. Selalu dikenang penyebutannya. Baik. Jadi kalau dilihat dari sisi asal muasalnya, ya, dari nama tersebut, ya, bisa diketahui. Ini semuanya berasal bukan dari umat Islam, bahkan terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Iya. Kemudian ketika hari Valentine tersebut dinamakan sebagai hari raya asmara atau yang semisal dengannya, maka inilah yang membuat acara ini semakin dikembangkan dan dikembangkan. Ya, dan ada legenda kedua disebutkan tentang Valentine Day ini, bahwa orang Romawi dulu ketika mereka di masa sebelum mereka mengenal Nasara, mereka punya hari raya disebut dengan nama Lupercalia. Ya, dan ini hari raya mereka di dalam di dalam masalah hari yang mereka sebut sebagai hari cinta. Ya. Dan mereka meyakini bahwa berhala mereka itu bisa melindungi mereka dari kejelekan dan menjaga ternak-ternak mereka dari gangguan serigala. Begitu orang-orang Romawi masuk ke dalam Nasara, setelah Nasara berkuasa, maka orang-orang Romawi, para imperator Romawi, yaitu Claudius II, pada abad ketiga, yang melarang tentara-tentaranya untuk menikah. Dia larang tentaranya untuk menikah. Maka mereka dilarang menikah supaya sibuk berperang. Ya, sibuk berperang. Tapi ternyata pendeta yang bernama atau santo yang bernama Valentino ini, dia menentang keputusan tersebut dan menikahkan, membuat akad nikah sembunyi-sembunyi di dalam penjara. Dan akhirnya dia dihukum mati karena hal tersebut. Ya, maka disebutlah hari dia dihukum mati itu sebagai hari Valentine. Nah, ada legenda yang ketiga, ini banyak, ada 3 legenda ya, bahwa imperator pada waktu itu, ya, ingin membebaskan Valentino karena dia adalah seorang yang menyuruh pada agama Nasara, ingin dibebaskan dan diajak dia supaya masuk kepada agama mereka, yaitu mengikuti agama menyembah berhala di kalangan orang Romawi sebelum mereka mengenal Nasara. Iya. Maka dia tetap di atas agamanya. Dia tetap di atas agamanya, agama Nasara. Lalu dijatuhkanlah hukum mati terhadapnya pada tanggal 14 Februari tahun 2070. Ya. Baik. Jadi ini 3 legenda. Kalau kita lihat semua ya, maka itu tampak sekali bahwa ini syiar ya, hari Valentine itu bukan dari kebiasaan umat Islam. Identik dengan kekufuran, acara-acara yang terkait dengan agama selain dari agama Islam. Iya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang dari merayakan kegembiraan di hari tersebut, kemudian saling membagi bunga, ya, membagi bunga. Maka ini bentuk-bentuk seperti yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Siapa yang kita sudah sebutkan itu tadi. Demikian pula kadang mereka membagi kartu-kartu kartu-kartu selamat, ya, dan sebagiannya ada gambar Cupid, yaitu seorang anak kecil yang punya dua sayap,
lalu dia bawa busur dengan anak panah, ya, maka ini disebut sebagai Dewi Cinta di kalangan orang-orang Romawi penyembah berhala. Ya. Dengan pula saling tukar kalimat-kalimat cinta pada hari tersebut. Ini semuanya dari hal-hal yang perlu diingatkan. Ya, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kita umat Islam dimuliakan dengan agama, dimuliakan dengan tuntunan yang menjaga kehormatan. Dan dari pokok dan dasar Islam adalah seorang hamba berlepas diri dari segala peribadatan kepada Allah, berlepas diri dari segala kekufuran. Ya. Karena itu dari pokok agama kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan makna ini. Menegaskan makna ini tentang tidak bolehnya seorang menyerupai orang-orang kafir dalam bentuk apapun. Karena itu tidak dibenarkan seorang muslim maupun muslimah, iya, ikut di dalam perayaan ini, apalagi ikut dengan kebiasaan jahiliyah di dalamnya. Iya. Dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya, setelah mengetahui hakikat di belakang hari Valentine ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala kejelekan dan memalingkan kita semua dari hal yang membahayakan agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk menuju kepada jalan yang lurus. Sebagaimana saya bermohon kepadanya dan kita dikumpulkan di sebuah tema yang baik, kita memohon semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari di surganya sebagai orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah dan sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, dan tentunya banyak kekurangan dalam hal ini, dan saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Kalau ada benarnya apa yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah, dialah yang memberi taufik dan memberi hidayah. Kalau ada salahnya, maka itu berasal dari diri saya dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kekeliruan. Wallahu taala a'lam.